Yesus, tanpa terasa 4 minggu berjalan begitu cepat, dan pada hari ini kita sudah sampai kepada puncak dari perayaan kita, di mana selama 4 minggu kita mempersiapkan diri. Pertanyaan saya sekarang, apakah sudah mempersiapkan diri? Apa yang disiapkan? Baju baru, Romo. Biasa begitu kan, setiap perayaan Natal seringkali yang paling banyak membuat kita bingung itu mau beli baju yang mana, mau beli yang model seperti apa. Seringkali dalam perayaan Natal saya juga teringat ketika masih kecil, selalu perayaan Natal diliputi dengan sesuatu yang baru, entah itu pakaian yang baru, entah itu mungkin rumah direnovasi, dicat ulang lagi, semuanya dibuat seperti dengan nuansa baru. Karena apa? Perayaan Natal itu perayaan sukacita, mau menyatakan bahwa kita memulai sesuatu yang baru, yang lama, yang sudah usang, yang mungkin sudah tidak layak lagi untuk dipakai, ditinggalkan. Tapi sebenarnya hal yang sama juga harus kita buat dalam hal kehidupan rohani kita. Itulah mengapa gereja memberikan kita waktu 4 minggu dalam masa Advent, supaya hati kita yang usang ditinggalkan, segala tingkah laku dan sikap kita yang mungkin kurang baik ditinggalkan, sehingga pada hari ini, tepatnya pada perayaan ini, kita memiliki hati yang baru, sikap yang baru, pemikiran yang baru, bukan hanya pakaian yang baru. Sepatunya boleh mengkilat-mengkilat, kinclong, tetapi hatinya redup, tidak ada gunanya. Itu kukunya diwarnai sampai merah-merah mengalahi matahari, tapi hatinya tetap gelap, tidak ada gunanya. Kita mengawali perayaan pada malam ini, pertama dan utama ialah dengan hati yang baru. Dalam bacaan Injil pada hari ini, kita melihat bagaimana Kaisar Augustus membuat suatu pembaharuan di dalam wilayahnya, yaitu dengan mengadakan sensus. Maka dikatakan dengan jelas, inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan. Artinya apa? Kaisar Augustus pada waktu itu membuat satu pembaharuan, karena dia sebagai seorang kaisar, dia harus tahu ada berapa banyak warga yang harus dilindungi, ada berapa banyak orang dalam wilayahnya, sehingga dia membuat satu pembaharuan, yaitu dengan melakukan sensus. Tepat pada saat yang pertama kali diadakan, dan secara misteri juga Allah membuat pembaharuan, yaitu dengan mengutus putranya berinkarnasi menjadi manusia, yaitu dengan kelahiran Yesus. Tapi yang sangat sedih apa? Lahirnya di kandang, tidak ada tempat. Kalau kita melihat bersama, kalau seorang ibu atau keluarga itu mempersiapkan kelahiran, itu repotnya luar biasa. Pergi ke dokter, harus cek berulang kali supaya tahu ini anaknya laki atau perempuan. Kalau laki ya disiapkan pakaian yang laki, kalau perempuan ya disiapkan pakaian yang perempuan. Saya ingat waktu itu ketika adik saya paling kecil lahir, itu ada dokter, dia bilang, oh selamat anaknya itu perempuan, jadi bapak ibu saya itu mau beli pakaian perempuan. Ini lahirnya apa? Laki-laki. Dokter pun masih salah. Memang seringkali kita membuat suatu persiapan yang luar biasa, karena bagi kita kelahiran seorang anak di dalam keluarga itu adalah suatu hadiah, suatu berkat yang sangat istimewa,
terutama bagi keluarga itu sendiri, maka perlu disiapkan entah itu pakaiannya, entah itu tempatnya, bahkan mungkin sebelum melahirkan sudah dipikir nanti lahirnya di rumah ini, di rumah sakit ini. Ada kadang-kadang yang sengaja sudah beberapa bulan mendekati kelahiran pergi ke luar negeri supaya lahirnya di luar negeri. Itu persiapan yang matang. Tetapi Yesus ketika lahir tidak ada tempat. Hal yang sangat menyedihkan. Maka dikatakan dalam Injil mereka hanya lahir di dalam kandang dan dibungkus dengan kain lapin, dibaringkan di dalam palungan karena tidak ada tempat bagi mereka di tempat penginapan. Pertanyaan saya kedua, adakah tempat bagi Tuhan di hatimu? Ada tempatnya seperti apa? Besar atau kecil? Bersih atau kotor? Yakin? Itulah makanya kita diberikan 4 minggu. 4 minggu itu untuk apa? Bersihkan tempatnya, siapkan tempatnya. Sudah lahir di dalam kandang, jangan untuk kedua kalinya lahir lagi di tempat yang kotor, tempat yang tidak layak. Itulah makanya kita diminta 4 minggu. Siapkanlah hatimu, jadikanlah itu tempat hadirnya Tuhan, tempat lahirnya di dalam hati. Pertama kali hadir di dunia di dalam kandang, begitu lahir lagi dalam hati kita, ini lebih buruk daripada kandang mungkin. Ini tambah menderita Tuhan. Maka kita diberikan kesempatan bersihkan, sucikan. Bahkan kalau bisa bangunlah hatimu itu seperti menara yang indah, istana yang megah, supaya Tuhan bisa hadir dan lahir dalam situasi yang bersih, tenang, damai, dan juga penuh sukacita. Saudara-saudara terkasih, pesan Natal sebagaimana disampaikan oleh Konferensi Wali Gereja Indonesia ialah mari bersama kita ke Bethlehem. Kita diajak untuk bersama-sama menyambut Tuhan. Ini adalah pesan harapan bagi kita bahwa di dalam hati kita, di dalam keluarga kita, di dalam komunitas kita, itu adalah tempat lahirnya Tuhan. Jadi jadikanlah itu sebagai tempat yang bersih. Jadikanlah itu sebagai tempat yang suci, agar Tuhan betah tinggal di dalamnya. Jangan sampai lewat aja males. Kalau tempatnya kotor kan orang lewatnya males untuk melewati tempat, apalagi tinggal. Jadi kita diajak bersama. Semoga dalam masa Advent 4 minggu kita benar-benar dengan sungguh mempersiapkan hati kita. Kalau belum, masih ada waktu beberapa jam sebelum perayaan Natal besok. Tapi yang paling penting ialah bukalah hati kita untuk kehadiran Tuhan. Karena dengan hati yang terbuka, Tuhan akan memberikan damai dan sukacita Natal di dalam keluarga kita, di dalam komunitas kita. Tuhan